يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam kehidupan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada seseorang dan menguji sisi yang lain dengan kesabaran. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bagi yang diberikan kelebihan hendaknya dia bersyukur. Bagi yang merasa merupakan orang yang mendapatkan kekurangan, maka hendaknya dia bersabar. Namun berkenaan dengan muamalah di antara sesama, Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah menyebutkan satu perkataan yang amat luar biasa berkenaan dengan bagaimana seharusnya kita bersikap di saat berhadapan dengan orang yang ternyata dalam perkara dunia berbeda kedudukannya dengan kita. Beliau mengatakan, ra'sut tawadhu an tad'a nafsaka 'ala man huwa dunaka fi ni'matid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa laka bidunyaka 'alayhi fadl wa an tarfa'a nafsaka 'ala man huwa fawqaka fi ni'matid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa lahu bidunyahu 'alaikal fadl. Puncak dari kerendahan hati, kata Abdullah bin Mubarak, an tad'a nafsaka 'ala man huwa dunaka fi ni'matid dunya. Engkau letakkan dirimu sejajar dengan orang-orang yang berada di bawahmu dalam perkara dunia. Hatta tu'allimahu annahu laysa bidunyaka 'alaihi fadl. Sehingga engkau mengajarkan kepadanya bahwa kelebihan duniamu bukan berarti engkau memiliki keutamaan atas dirinya. Wa an tarfa'a nafsaka 'ala man huwa fawqaka fi ni'matid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa lahu bidunyahu 'alaika fadl. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang yang berada di atas kita dalam perkara dunia, sejajarkanlah diri kita dengan mereka sehingga mereka faham bahwa kelebihan dunia mereka bukan berarti mereka memiliki keutamaan atas diri kita. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Ketika berjumpa dengan yang berada di bawah dalam perkara dunia, sejajarkan diri kita dengan mereka sehingga mereka itu tidak minder dan mereka tidak merasa bahwa kelebihan dunia kita ini ada keutamaan pada diri kita. Enggak ada.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi jabatan dan paling banyak harta. Maka sejajarkan diri kita dengan mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa betul kelebihan harta itu bukan berarti si fulan ini lebih istimewa daripada saya. Tetapi kebalikannya, ketika berjumpa dengan orang yang berada di atas kita dalam perkara dunia, kita nggak boleh minder. Kita harus bisa mensejajarkan diri kita dengan mereka, tidak merendahkan diri di hadapan mereka, agar mereka paham bahwa kelebihan dunia mereka itu bukan berarti mereka punya keistimewaan atas diri kita. Nah, seringnya ayuhal ikhwah, kita ini terbalik. Ketika bertemu dengan yang memiliki kedudukan dunia atau harta dunia, kita merendah serendah-rendahnya. Bahkan seperti mau ruku ketika berjumpa dengan dia. Begitu berjumpa dengan yang berada di bawah dalam urusan dunia, membusungkan dada. Sampai mau lepas tuh dada dari tubuhnya. Saking dia coba untuk tarik terus. Ya. Terbalik. Sehingga apa? Sehingga kita berjumpa dengan yang punya kedudukan dunia atau harta dunia, kita disepelekan. Ketika berjumpa dengan yang berada di bawah dalam urusan dunia, tidak disenangi. Tidak disenangi. Ya. Ini adalah efek di saat seseorang sombong kepada yang di bawah dan rendah diri kepada yang di atas. Harusnya apa? Dia memiliki sikap kemuliaan kepada orang-orang yang berada di atas dia dalam urusan dunia. Kemuliaan dia itu harus dia tingkatkan. Nggak boleh merendahkan diri. Ketika berjumpa dengan yang di bawah, dia harus coba untuk merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya. Dan ini adalah pelajaran penting. Dan ini kata Abdullah ibn Mubarak, ra'sut tawadhu. Puncak dari kerendahan hati ini seperti ini. Jadi siapa yang punya kerendahan hati, puncaknya dia akan tahu bagaimana bersikap dengan yang di atas dan bagaimana tahu bersikap dengan yang berada di bawah dalam urusan dunia. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Apalagi sudah ikut kajian, sudah mendalami ilmu agama, nggak boleh. Menghormati tidak harus merendahkan diri. Ingat ya, menghormati bukan berarti harus merendahkan diri. Enggak. Jangan sampai dengan slogan menghormati justru kita lebih kepada merendahkan diri kita di hadapan makhluk. Begitupun ketika kita menjaga diri kita, kemuliaan kita bukan berarti kita harus sombong. Justru harus berendah hati. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas lanjutan pembahasan dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk dalam subbab ke-11 yang diberi judul oleh penulis rahimahullah, yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah, At-Tauhidu wal-Ubudiyah. Tauhid dan ubudiyah. Tauhid dan penghambaan. Fil Musnad wa Sahih Abi Hatim, di dalam kitab Al-Musnad dan juga kitab Sahih Abu Hatim, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud qala, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba 'abdan hammun wala hazanun faqala Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik wa ibnu ammatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba merasakan kegelisahan dan kesedihan, kemudian dia berdoa, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu,
putra dari hamba lelakimu, putra dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmu, telah tetap hukum yang kau tetapkan kepada kami. Adlun fiyya qada'u, adil apa yang kau takdirkan untuk kami. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu dengan seluruh asmaul husna yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan namamu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. An taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni, hendaknya engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, sebagai cahaya bagi dadaku dan pelepas kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan pelepas kegelisahan dan kerisauanku. Illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Siapa yang membaca doa ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisahannya, kerisauannya, dan menjadikan penggantinya kebahagiaan bagi dirinya. Bayangkan, ini doa yang luar biasa sekali. Di saat seseorang bersedih, risau, gundah gulana, baca doa ini. Doa yang luar biasa. Doa yang di dalamnya terdapat ubudiyah yang hakiki. Bagaimana seseorang i'tiraf, dia mengakui bahwa dirinya ini adalah hamba Allah. Bahkan bukan hanya dia yang menjadi hamba Allah, tapi orang tuanya, ayahnya sampai ke atas, ibunya sampai ke atas, semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui bahwa semua terjadi atas kehendak Allah. Dan apa yang Allah tetapkan adalah apa yang terbaik bagi dirinya. Dan Allah menetapkan segalanya dari takdir dengan penuh keadilan. Dan memohon kepada Allah dengan seluruh asmaul husna yang Allah miliki. Sehingga hadis ini sering menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa jumlah asmaul husna itu pada hakikatnya tidak terbatas 99. Karena ada di antara asmaul husna Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada makhluknya, tetapi disimpan dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala atas hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup tergambarkan hanya dengan 99 nama. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang betul-betul mentahqiqkan ubudiyah, dia mengakui bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan-pengakuan ini akan menjadikan dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Bahkan kegelisahannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Kesedihannya Allah ganti dengan tawa. Kekecewaannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Efek dari apa? Efek dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut kemudian diisi dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk baginya, cahaya, dan juga penghilang kesedihan dan kegelisahan. Ini pun salah satu adab di dalam berdoa. Seseorang ketika berdoa memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, atau lanjutan daripada hadisnya, ditanyakan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah kami boleh untuk mempelajari doa tersebut?" Maka Nabi SAW mengatakan, sudah sepatutnya bagi siapa yang mendengar doa tersebut untuk mempelajari doa itu, menghafalkan, mengamalkan, memahami makna dari doa ini.
Fatadammana hadzal haditsul 'azim umuran minal ma'rifah wat tauhid wal 'ubudiyah. Hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini di dalamnya terdapat ma'rifah, tauhid dan ubudiyah. Di sini dalam hadis ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini, doa ini mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah, dan di dalam doa ini kita diajarkan bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha an nad'i bihi saddara su'alahu biqaulih inni 'abduk ibnu 'abdika ibnu amatik wa hadha yatanawalu man fawqahu min abaihi wa ummahatihi ila abawayhi Adam wa Hawwa. Di antaranya kenapa dikatakan bahwa doa ini mengajarkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa diajarkan tentang tauhid? Kenapa di dalamnya itu ada poin tentang penghambaan? Yang pertama kata beliau, yang berdoa dengan doa tersebut dia akan mengatakan inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. Aku adalah hambamu, putra dari hamba lelakimu dan putra dari hamba perempuanmu. Wa hadza yatanawalu man fawqahu min abai wa ummahatihi. Dan ini berarti tidak hanya ayah dan ibu terdekatnya saja, tapi terus ke atas kepada nenek moyangnya, ila abawihi Adam wa Hawwa, sampai kepada Adam dan Hawa. Jadi cara penyebutan Hawa bukan Hawa ya, Hawa. Siapa? Ada tasydidnya tuh. Hawa. Ya. Siti Hawa apa Hawa? Enggak pakai Siti. Ya. Pernah kita bahas ya, untuk mengulang sedikit, bahwa Siti itu ucapan dalam keseharian orang-orang Indonesia ketika mengucapkan nama-nama wanita-wanita yang mulia di dalam syariat Islam ini. Dan juga wanita-wanita yang mulia yang membersamai para nabi atau di zaman nabi terdahulu. Pada hakikatnya Siti itu adalah singkatan dari kata sayyidati. Singkatan dari kata sayyidati. Artinya adalah tuan wanita. Jadi wanita yang terhormat, tuan wanita. Sehingga orang kita Indonesia sebagai bentuk penghargaan ketika menyebut nama Khadijah, Aisyah, Maryam itu menambahkan nama Siti di depannya. Maksudnya adalah Sayyidati Maryam, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Khadijah, disingkat karena kita kan senangnya menyingkat. Semua nama presiden pun ada singkatannya. Maka disingkatlah Sayyidati ini menjadi Siti. Sedangkan untuk yang laki-laki Sayyidi disingkat jadi Sidi. Disingkat jadi Sidi. Maka yang lebih populer tapi penyebutan untuk wanita. Kenapa lebih populer dengan julukan Sayyidati? Karena memang agak sedikit panjang. Kalau Sayyidi dengan Sidi kan enggak terlalu beda jauh tuh. Sehingga pengucapan Sayyidi lebih sering diucapkan Sayyidi. Tapi Sayyidati sering disingkat. Jadilah Siti. Tapi di Indonesia jadi nama tuh Siti akhirnya. Ya. Jadi nama tersendiri. Makanya kalau baca kita literatur dalam bahasa Arab nggak akan menemukan tuh Siti Khadijah, Siti Fatimah, nggak ada. Ya, karena itu adalah ucapan rakyat Indonesia untuk menghormati mereka. Tidak masalah penyebutan tersebut selama bukan pada doa yang tertentu atau memasukkan ke dalam ayat Al-Quran. Misalkan ketika bertemu nama Maryam ditambahin nama dia Sayyidati Maryam, nggak boleh. Ya. Tidak boleh dia tambahkan ayat ke dalam ayat satu kata atau bahkan satu huruf pun tidak dibolehkan. Wa fi dzalika tamalluqun lahu wastikhdha'un baina yadayhi. Jadi ucapan ini, aku adalah hambamu, putra hamba lelakimu, putri hamba lelakimu, betul-betul ya ikhwah di dalamnya itu terdapat penyanjungan kepada Allah yang amat dalam. Ya. Kita ini hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan. Merendahkan diri di hadapan seseorang itu boleh. Bukan di hadapan manusia. Tapi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu keharusan. Wa i'tirafun bi annahu mamlukuhu wa aba'ahu mamalikuhu. Dan ini adalah bentuk pengakuan bahwasanya dia adalah hamba Allah
dan kakek moyangnya, orang tuanya, leluhurnya semuanya adalah hamba-hamba Allah. Wa annal 'abda laisa lahu ghairu babi sayyidihi wa fadlihi wa ihsanihi. Maka bagi seorang hamba itu, orang ketika sudah mengakui dirinya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang hamba itu tidak ada pintu baginya kecuali pintu tuannya. Dan tidak ada keutamaan dan kebaikan yang dia harapkan kecuali kebaikan dan keutamaan dari tuannya. Karena itu pintu satu-satunya bagi seorang hamba. Wa anna sayyidahu in ahmalahu wa takhalla anhu halak. Di saat Allah Subhanahu wa taala sebagai tuannya bagi manusia, Tuhannya manusia, kita ini hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita, maka kita akan binasa. Walam yu'i ahadun walam ya'taf alaihi bal yadhi'u a'dhama dhiyah. Yang perlu diketahui adalah kalau bukan Tuhan yang peduli terhadap hamba, maka di saat dia dilalaikan atau dibiarkan, hamba ini akan binasa. Tidak ada yang akan berbuat kelembutan kepadanya, tidak akan yang akan menjaga dirinya. Bahkan dia akan sirna, dia akan hilang. Sebagai contoh ya, kita ketika melihara burung misalkan, kita masukkan dia ke dalam sangkar. Yang jadi harapan si burung ini untuk dapat makan dan minum adalah pemberian dari si pemilik burung ini. Pintu yang dimasukkan lewatnya makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang dia harapkan. Maka di saat lewat pintu tersebut, si pemilik burung memberi makan, memberi minum, si burung ini insya Allah akan tetap hidup. Tapi saat si pemilik burung mengabaikannya, tidak memberi makan, tidak memberi minum, tentunya semua atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, semua bisa saja terjadi. Tetapi di saat si pemilik burung ini tidak pernah membuka pintu sangkar tersebut, tidak pernah memberikannya makan dan minuman, apakah kemungkinan si burung itu akan hidup atau akan mati? Akan mati. Nah, kita sebagai seorang hamba di dunia ini, satu-satunya pintu yang memberikan segalanya bagi kita adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan, kita akan hidup. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita, maka kita akan binasa. Kita akan hancur. Tidak ada jalan lain. Karena itu satu-satunya pintu bagi seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari bahwa tidak ada pintu kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tertutup dari pintu tersebut, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan binasa. Dan Allah tidak mengabaikan kecuali orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahta hadzal i'tiraf inni la ghina bi 'anka tarfata 'ain wa laysa li man a'udzu bihi wa alwadhu bihi ghairu sayyidi alladhi ana 'abduh. Dan di bawah pengakuan ini maknanya adalah sesungguhnya aku tidak memiliki apapun. Aku tidak sanggup melakukan apapun. Walaupun sekejap mata. Tanpa Allah Subhanahu wa taala enggak bisa seorang hamba itu. Walaupun sekejap mata, enggak bisa. Walaysa liman a'udzu bi wa alwadhu bi ghairu sayyidi alladhi ana 'abduh. Tidak ada yang dapat melindungiku, menaungiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan. Enggak ada. Berarti kita nih hamba Allah, enggak ada yang dapat melindungi kita. Tidak ada yang dapat menjaga kita, menaungi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang lemah. Tidak punya apapun. Dhaif. Hamba yang lemah. Wa fi dhimni dhalik al-i'tirafu bi annahu marbub, mudabbarun ma'murun manhiyun, innama yatasarrafu bi hikamil ubudiyyah la bi hikamil ikhtiyari li nafsihi. Jadi dari poin tersebut bahwasanya ini adalah pengakuan bahwa yang mengatur dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia itu berada dalam pengawasan Allah, pengaturan Allah, larangan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
apa yang dia lakukan semata-mata karena dia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan sesuatu apapun itu bukan karena pilihannya secara murni, tapi takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Dia hanya melakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Pilihannya terbatas pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menakdirkan sesuatu, maka akan terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tanpa Allah menzaliminya. Tapi di sini seorang hamba menyadari bahwa dia ini nggak punya kuasa atas apapun. Mau dia berikhtiar sekuat apapun, tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Dan bukan berarti Allah menzaliminya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Tapi yang namanya perbuatan kembalinya kepada hamba, tapi takdir kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan jika baik kembalinya kepada Allah, jika buruk kembalinya kepada hamba. Jika buruk kembalinya kepada hamba. Kita ini hanya bisa melakukan fi'il, perbuatan atas pilihan kita. Tapi ingatlah, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari seorang hamba. Dia enggak punya kuasa sama sekali. Lemah, dhaif yang namanya hamba itu. Falaisa hadza sya'nal 'abd, bal sya'nul muluki wal ahrar. Wa ammal 'abid fatasarrufuhum 'ala mahdhil 'ubudiyyah. فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Jadi kalau orang itu bebas melakukan apapun, itu kedudukannya raja dan orang-orang yang merdeka. Tapi kalau hamba itu nggak bisa bebas. Seseorang yang disebut hamba itu nggak bisa bebas. Jadi kalau kita patokannya kepada hamba dan raja dalam perspektif manusia, yang bebas itu hamba apa raja? Raja itu bisa melakukan apapun dalam perspektif manusia. Raja itu bebas, orang merdeka itu bebas. Yang namanya hamba itu terikat. Dia tunduk kepada aturan. Ada aturan yang mengekang dia. Ada tuan yang harus dia ikuti. Ada tuan yang harus dia taati. Kalau yang bebas itu namanya raja. Nah itu dalam sudut pandang manusia, sesama manusia. Maka jika kita semua, si raja manusia dan hambanya manusia, orang merdekanya manusia dan hamba sahayanya manusia, kita ini semua adalah hamba bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih semua, mau si rajanya, mau si manusianya, nggak ada yang bebas. Karena kita semua adalah hamba bagi Allah. Nggak bisa bertindak sesuka kita. Nggak bisa semau kita. Harus tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jika kita mau disebut hambanya Allah. Dan kita ini, manusia, mau rajanya, mau orang merdekanya, mau hamba sahayanya, kita semua adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala jika kita mau hidup mulia. Jika kita tidak mau hidup mulia, maka kita pun akan menjadi hamba. Tapi hamba bagi hawa nafsu kita. Kita semua nih hamba. Pilihannya adalah mau menjadi hamba Allah atau mau menjadi hamba bagi hawa nafsu kita. Tidak ada istilah merdeka, memilih sendiri, enggak ada. Karena di saat kita tidak mau menjadi hamba Allah, saat itulah kita sedang menjadi hamba bagi hawa nafsu kita. Dan konsekuensinya hamba bagi hawa nafsu itu hidup dengan kehinaan. Hidup dengan penderitaan. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tapi yang mau memilih menjadi hamba Allah, dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Enggak ada pilihan ketiga. Pilihannya mau menjadi hamba Allah, jika tidak maka menjadi hamba bagi hawa nafsu kita. Maka di sini disebutkan yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, kalian tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambaku. Dinisbatkannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan hati. Ya, dinisbatkannya kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat apa? Saat mereka mau tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mereka mendapatkan nisbat ini sebagai hamba-hambanya Allah. Dan segala sesuatu ketika diidhafkan, ditempelkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, direndengkan dengan nama Allah menjadi mulia. Antum bayangkan, bait, rumah biasa. Enggak ada istimewanya, rumah ya rumah. Tapi ketika disebut Baitullah, rumahnya Allah, istimewa. Menjadi tujuan semua manusia. Rasul itu utusan dalam bahasa Arab. Utusan. Dia rasulnya fulan, utusannya fulan. Tapi kalau sudah pakai alif lam ar-rasul, maksudnya apa? Rasulullah. Utusannya Allah. Menjadi istimewa tidak? Istimewa. Maka abd, hamba, tidak ada keistimewaan. Tapi ketika disebut Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Ata, Abdul Qawi, direndengkan dengan Allah, maka menjadi istimewa. Tidak ada kehinaan sama sekali. Justru kemuliaan ada di sana. Di saat menjadi hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Kapan bisa mendapatkan hal tersebut? Di saat kita mau tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa man 'adahum 'abidul qahri war rububiyyati fa idafatuhum ilaihi ka idafati sa'iril buyut ila mulkihi wa idafatu ulaika ka idafatil baitil haram ilaihi wa idafati naqatihi ilaihi wa darihi allati hiya al jannah ilaihi wa idafatihi 'ubudiyyah rasulihi ilaihi biqaulihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina Subhanalladzi asra bi 'abdihi wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u. Maksudnya dari paragraf ini adalah penghambaan atau penyebutan seseorang sebagai hamba tanpa didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua hamba, kita ini semua hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan penghambaan kepada Allah sebagaimana mestinya, itu walaupun dinisbatkan kepada Allah, maka dia seperti penisbatan rumah kepada para pemiliknya. Perbedaannya dengan hamba yang taat kepada Allah, itu seperti rumah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan, ini fulan hamba. Tapi dia tidak taat kepada Allah, itu ibaratnya nih rumah. Tapi ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya disebutnya kalau rumah itu Baitullah. Betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jomplang. Hamba si hamba tapi enggak taat. Hamba si hamba tapi enggak taat. Namanya doang Abdullah, kelakuannya a'udzubillah. Ada kelompok namanya Hizbullah. Kelakuannya Hizbullah. Jauh daripada Hizbullah. Jadi nama itu jika tidak benar-benar berada dalam ketaatan kepada Allah, itu enggak berarti, enggak bernilai sebuah nama. Hanya nama saja, enggak manfaat. Yang terpenting adalah seseorang betul-betul menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang memberi nama dirinya Hizbullah tapi mencela sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Uthman. Hizbullah macam apa seperti ini? Yang namanya Hizbullah yang ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in." Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, baginya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Ini kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah mungkin seseorang menisbatkan diri kepada Allah, kemudian dia mencela sahabat-sahabat Nabi? Sama saja nama tanpa hakikat dari nama tersebut. Maka yang terpenting bagi kita, kita semua hamba. Tapi apakah kita hanya ingin sebatas nama? Atau kita pengen menjadi hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah itu tergantung dari bagaimana diri kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah.
Jadi sebatas nama ada, kayak rumah. Tapi beda, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian darihi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh ketika dinisbatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia. Naqatullah menjadi istimewa, untanya Allah menjadi istimewa. Kemudian darullah, apa itu? Al-jannah, surga, menjadi istimewa. Kalau sebatas dar, tempat tinggal, atau satu tempat, naqah, unta, biasa. Tapi ketika dinisbatkan, menjadi istimewa. Maka kita mau sekedar nama, atau mau mendapatkan hakikat dari penisbatan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sekedar menjadi hamba, atau menjadi hambanya Allah, yang betul-betul mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad itu disebut abdina. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, hamba kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi. Lihat, Nabi Muhammad disebut hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Penisbatan kepada Allah menjadi istimewa. Itu yang harus betul-betul kita pahami. Ya. Baik. Berikutnya, makna al-ubudiyah wa tajriduha. Makna ubudiyah, penghambaan, wa tajriduha, dan pemurniannya. Wa fit tahqiqi bima'na qawlihi inni abduk, iltizamu ubudiyatihi min adh-dhulli wal khudu'i wal inabah wal imtithalu amri sayyidihi wajtinabu nahihi wa dawamul iftiqari ilayhi wal laja'i ilayhi wal isti'anati bihi wat tawakkuli alayhi wa iyadhil 'abdi bihi wal iyadhihi bihi wa anna la yata'allaqa qalbuhu bighairihi mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Jadi dalam makna inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, maka konsekuensi dari pengucapan tersebut di dalamnya terhadap ucapan itu adalah adanya penghambaan yang maknanya di dalamnya terdapat kerendahan, kehinaan, di dalamnya terdapat imtithal, untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, menunjukkan kebutuhan dan keperluannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali segala sesuatunya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertolongan, permintaan pertolongan hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya, memohon perlindungan dan naungan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bergantung hatinya kepada selain Allah, didasari dengan rasa cinta, rasa takut, dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang betul-betul mengatakan dirinya adalah hamba Allah. Jadi di saat kita mengucapkan inni abduk, aku adalah hambamu, maka ketika kita tahu satu-satunya pintu bagi hamba adalah pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mungkin berharap kepada selain Allah, tidak mungkin bertawakal kepada selain Allah, tidak mungkin melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, atau malah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, tapi dia betul-betul menunjukkan kebutuhannya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah, permintaan tolongnya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, pengharapannya hanya kepada Allah, dan juga dia hanya mencintai segalanya di bawah naungan cinta kepada Allah. Ini betul-betul hamba. Nah kita kadang ya ikhwah sering mengucapkan saya hamba Allah. Tapi poin-poin ini hilang dari diri kita. Kalau minta tolong enggak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kepada makhluk yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kita ngaku nih saya hamba Allah. Tapi kalau mau menyelesaikan satu masalah yang ada pada diri kita, kita bisa kuat cerita kepada orang lain, itu 1 jam, 2 jam. Kita cerita ke dia permasalahan kita. Yang mana orang itu mungkin gak akan bisa kasih solusi bagi kita. Yang paling baik dari mereka mengatakan kepada kita, bersabarlah. Gak kasih solusi juga. Ketika kita tahu yang pemberi solusi segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 menit saja kita tidak meluangkan waktu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat penghambaannya bagaimana? 2 jam kita cerita kepada orang yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita.
Tapi 5 menit saja kita tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada zat yang harusnya kita memohon pertolongan kepadanya. Berapa porsi curhat kita dengan porsi berdoa kita? Jauh. Padahal andaikan 5 menit saja kita berdoa kepada Allah atas satu permintaan kita, al-ajaib yang akan kita dapatkan, keistimewaan yang luar biasa, tidak disangka-sangka. Tapi enggak klop gitu. Klaim penghambaan, tapi tidak menunjukkan penghambaan itu sendiri. Tidak mengamalkan penghambaan itu sendiri. Jarang kita berdoa, menangis. Kapan terakhir kali kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala? Bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah. Kapan terakhir kali kita lakukan itu? Seakan-akan kita nggak perlu hal tersebut. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pintu lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pintu yang lain. Maka tunjukkan betul-betul penghambaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, wa fihi aidha, di dalam ucapan inni abduk juga kata beliau terdapat makna inni abdun min jami'il wujuh, saghiran wa kabiran, hayyan wa mayitan, muti'an wa 'asiyan, mu'afa wa mubtala birruhi wal qalbi wal lisani wal jawarih. Di saat seseorang mengatakan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, di saat kita kecil dan dewasa, saat kita hidup dan kita mati, di saat kita taat atau saat kita tergelincir dalam kemaksiatan, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan terlepas dari hal tersebut. Hanya di saat kita taat, penghambaan itu penghambaan yang hakiki. Di saat kita bermaksiat, tanda tanya besar dari penghambaan itu. Di saat kita sehat, kita ini hamba Allah. Di saat kita sakit, kita ini adalah hamba Allah. Jadi jangan sampai hanya menjadi hamba Allah di saat sakit. Di saat sudah sehat, lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Birruh wal qalb, dengan ruh dan hati. Wal lisan wal jawarih, lisan dan amalan. Kita ini hamba Allah dari segala sisi. Enggak bisa saya mau menghambakan diri kepada Allah hanya saat sakit saja. Sehat beda lagi. Saya hanya ingin menghambakan diri kepada Allah saat dapat nikmat, saat dapat musibah enggak mau. Saya ini hamba Allah hanya dengan lisan, perbuatan enggak mau. Kan banyak yang seperti ini. Menghambakan diri kepada Allah hanya dengan lisan, perbuatannya enggak. Dapat gaji dia, dengan lisannya dia menjadi hamba Allah. Alhamdulillah, dapat rezeki. Perbuatannya dia langsung masukkan ke dalam slot buat main judi online. Jadi lisannya hamba Allah, perbuatannya hamba syaitan. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, perbuatannya malah masuk dalam perjudian. Nyambung tidak seperti ini? Enggak. Jadi harusnya seseorang menjadi hamba Allah itu dari segala sisi. Semuanya kafah secara penuh. Enggak ada dia pilih-pilih. Mana dia menjadi hamba Allah, mana tidak jadi hamba Allah. Wa fihi aydan inna mali wa nafsi mulkun lak fa innal 'abda wa ma yamliku li sayyidih. Maknanya juga dari ucapan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, sesungguhnya hartaku dan jiwaku adalah milik-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya hamba dan segala yang dimilikinya adalah milik tuannya. Jadi harta kita, jiwa kita milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita mengucapkan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, hartaku milik-Mu ya Allah. Jiwa aku milik-Mu. Jadi nggak ada pas mau ngeluarin zakat, tahan dulu nih. Harta kita semua milik Allah. Yang Allah minta setahun sekali 1/40, setahun sekali. Sisanya 364 hari milik kita tuh semua harta. Mau kita pakai, mau kita apakan. 1 tahun 1 kali, 1 hari saja. Itu harta kitanya 1/40. 39 bebas untuk kita gunakan di jalan yang dihalalkan oleh Allah. 1-nya kata Allah kasihkan kepada yang lain. Itu masih ditawar-tawar. Masih dihitung-hitung. Ini kayaknya bisa dikurangin. Bisa dikurangin. Ya. Punya emas dia 85 gram. Sepanjang tahun milik dia. Sepanjang tahun milik dia. 1 hari di saat sudah sempurna haulnya. 1 hari di saat sudah sempurna haulnya.
Harusnya dia keluarkan 2,5% dari 85 gram tersebut. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tiba-tiba telepon adiknya, "Dek, ini kakak ada emas nih 0,5 gram buat adik hadiah." Biar apa? Biar terbebas dari kewajiban membayar zakat. Daripada bayar 2,5%, 2,5% dari 8,5 gram berapa? 2,8 gram. Dia daripada ngeluarin 2/8 gram, mending ngeluarin 0,5 gram. Tiba-tiba adiknya ditelepon, nih adek buat adek emas 0,5. Kok ini luar biasa nih orang baik. Padahal enggak. Dia ngindarin ngeluarin 1,625 gram lagi. Daripada ngeluarin itu, mendingan 0,5 gram aja cukup. Bayangkan. Ngakunya, aku adalah hamba Allah. Tapi hartanya Allah suruh keluarkan, ditahan oleh dia, nggak mau. Harusnya orang yang mengaku, aku hamba Allah, dia sadar hartanya ini milik Allah, bukan milik dia. Jiwanya pun milik Allah, bukan milik dia. Jadi apa yang mau dia? Wa fihi aidan innaka antal ladzi mananta alayya bikulli ma ana fihi min ni'mah. Fadzalika kulluhu min in'amika ala abdik. Jadi di saat seseorang mengatakan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, maka di sana ada pengakuan bahwasannya Engkaulah ya Allah yang telah mengaruniakan seluruh nikmat kepadaku yang aku rasakan, dan semua itu adalah berasal dari-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Kita ini hamba Allah, semua nikmat dari Allah. Jadi saat kita bilang inni abduk, aku adalah hamba-Mu, semua nikmat yang aku rasakan dari-Mu ya Allah. Bukan dari kepintaran, kecerdasan, enggak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan inni la atasarrafu fi ma khawwaltani min mali wa nafsi illa bi amrik. Kama la yatasarrafu al-'abdu illa bi idzni sayyidihi. Wa inni la amliku li nafsi darran wala naf'a, wala mautan wala hayatan wala nusyura. Fa in sahha lahu shuhudu dhalik faqad qala inni 'abduka haqiqatan. Jadi saat orang mengatakan inni 'abduk, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, maknanya adalah aku tidak dapat melakukan apapun atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dari harta, jiwa, kecuali dengan perintah-Mu. Sebagaimana seorang hamba nggak bisa asal-asalan pakai uang tuannya, kecuali atas perintah dari siapa? Dari orang tuan. Jangankan hamba sahaya dengan tuan, pegawai saja di kantor, kalau mau ngeluarin uang kantor, dia harus izin dari atasannya enggak? Harus izin. Enggak bisa tiba-tiba dia keluarin. Ada orang beli barang berapa? 100.000, diskon 50%. Kira-kira besok dipecat enggak sama atasan? Tiba-tiba ngasih diskon, tiba-tiba tanpa ada konfirmasi. Ya, bisa bangkrut perusahaan seseorang. Ini pengusaha, tempat usaha dengan pegawainya saja. Pegawai ini nggak bisa sembarangan membelanjakan hartanya. Hamba sahaya kepada tuannya terlebih lagi. Nah kita semua nih hambanya Allah. Maka pantas gak ketika Allah berikan sesuatu kemudian kita pergunakan dengan sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Pantas gak? Gak pantas. Allah kasih harta, Allah titipkan harta kepada kita, kemudian kita pakai seenaknya, gak pantas. Tidak pantas. Jika kepada manusia saja kita nggak enak untuk menggunakan tanpa izinnya, apalagi kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la amliku li nafsi darran wala naf'a, dan aku tidak bisa dapat memudaratkan, memberikan manfaat, nggak bisa. Nggak bisa, kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita ngasih manfaat ke orang kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Pemberian manfaat, membantu orang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. Enggak bisa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau inginkan. Yang engkau cintai, enggak bisa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki.
Apalagi kita. Nggak ada kekuatan dari diri kita. Kematian, kehidupan, kebangkitan. Kita ini hamba ini betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang sebagai hamba Allah melakukan hal-hal tersebut dari tadi yang kita sebutkan di awal, ketika mengatakan inni abduk, semuanya dia amalkan, betul-betul hanya meminta pertolongan kepada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, meminta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk di bawah naungan cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kemudian dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dia menjadi hamba Allah dalam setiap kondisinya. Saat dia sehat, saat dia sakit, saat dia kaya, saat dia miskin. Menyadari bahwa hartanya milik Allah, jiwanya milik Allah. Semua nikmat yang Allah karuniakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Apa yang dia rasakan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari dia tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya atas sesuatu kecuali jika Allah ridha terhadap hal tersebut. Jika ini betul-betul kita lakukan, maka di saat kita mengucapkan inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu, maka kata Ibnul Qayyim, inni abduk haqiqatan, itulah sebetul-betulnya yang hak dari ucapan sesungguhnya aku adalah hambamu. Itu baru benar. Tapi inni abduk seenaknya, inni abduk semaunya, inni abduk gimana inginnya, ini bukan Abdullah, ini abd bagi hawa nafsunya. Ini adalah hamba bagi syaitan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dia hamba sebatas nama, tetapi tanpa memiliki kaitan sebagaimana hamba Allah yang semestinya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba dengan kategori yang buruk. Jadilah hamba Allah, hamba yang benar-benar hamba. Laki-laki jadilah Abdullah, yang wanita jadilah amatullah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan bisa lewat kertas. Yang poin nasiyati biyadik, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan pekan berikutnya insyaallah. Ini ada yang bertanya, diawali dengan pengakuan beliau bahwa banyak melakukan kemungkaran di masa lalu dengan segala jenis kemungkarannya. Dan meminta nasihat bagaimana seharusnya yang beliau lakukan. Yang pertama, afallahu amma qad salaf. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu asalkan dengan syarat taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh ini poinnya ada 3. Taubatun nasuha adalah dia menyesali perbuatan. Kemudian meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, berazam, berkemantapan hati untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Dan jika ada hak makhluk di sana, maka dia harus meminta maaf atau mengembalikan haknya. Jika dia tidak tahu tentang keberadaan orang tersebut, karena nomornya pun tidak diketahui, alamatnya tidak diketahui. Contohnya kita pernah menipu seseorang lewat media telepon misalnya. Mengklaim diri sebagai fulan padahal bukan, minta uang. Terus kita nggak tahu ini siapa, nomornya juga hilang.
Maka untuk yang seperti ini, salah satu caranya adalah bisa bersedekah diniatkan atas nama orang tersebut. Misalkan kita ambil dari dia 500.000. Kita 500.000 kita sedekahkan. Niatkan dalam hati kita bahwa uang ini adalah sebagai sedekah atas nama si fulan yang pernah dia tipu dengan nominal tersebut. Jika bingung berapa jumlah yang telah diambil, maka yang harus dia lakukan memperkirakan nominalnya. Dan memperbanyak perbuatan baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu melebur perbuatan-perbuatan buruk. Allah rahmatnya jauh lebih luas dari banyaknya dosa-dosa kita. Jadi tidak perlu khawatir. Selama antum telah bertaubat kepada Allah, pintu taubat Allah amat luas. Arhamur Rahimin. Begitupun juga perzinahan. Jika perzinahan telah dilakukan, maka yang harus antum lakukan sekarang adalah menutup aib itu dari makhluk. Jangan menceritakan kepada siapapun. Tutup. Karena Allah telah menutupi aib kita, maka jangan bongkar aib kita di hadapan manusia. Salah satu hal yang paling Allah murkai adalah di saat seseorang menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Allah nggak senang dengan hal tersebut. Maka jika pertanyaan ini tidak ada nama, alhamdulillah. Tapi jangan sampai, nasihat saya, jangan sampai menceritakan hal ini kepada siapapun. Walaupun mengatakan, Pak, saya nih udah bertobat dulu, saya nih begini, nggak usah. Tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada orang terdekat kita. Tapi kalau sudah terlanjur, ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena banyak di zaman sekarang, apalagi media online juga banyak, orang bikin podcast pengakuan masa lalu. Dulu pas dia mabok, kita nggak tahu dia mabok. Dulu dia pemakai narkoba, kita nggak tahu. Tiba-tiba pas bagian dia sudah hijrah, diceritakan. Saya dulu pemabok, saya dulu pemakai narkoba. Di depan umum. Ditonton oleh orang banyak. Demi Allah, mayoritas dari mereka, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan dahulu sebelum mereka bertobat. Maka apa yang harus dilakukan? Sembunyikan hal tersebut. Jadikanlah rahasia di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Jangan menceritakan kepada makhluk. Itu yang pertama. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah di dalam Islam ada hukum-hukum berkaitan dengan dosa itu. Tetapi hukum ini hanya boleh diterapkan oleh pemerintah Islam. Jika tidak ada hukum tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, jangan melakukannya seorang diri. Jadi kalau ada orang berzina, jangan tiba-tiba nyuruh orang lain ngubur dia, suruh dirajam dia. Jangan. Karena akan menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Asalkan taubatun nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Dan kalau mau taubat itu terjaga, jauhkan diri dari circle yang buruk. Hijrah. Tempat. Ya. Sekarang susah. Sendiri juga jauh dari mana-mana juga. Taubat itu susah. Benar. Kalau dulu orang udah menghindari satu tempat yang kondusif gitu ya. Islami, aman dia. Sekarang di kamar sendiri orang gak aman dengan handphonenya. Gak aman. Jadi kalau zaman sekarang bukan cuma menghindari teman-teman yang buruk, situs-situs yang buruk juga hindari. Aplikasi-aplikasi yang buruk juga hindari. Bahkan Ana pernah mengatakan bahwa ini ujian kita ini luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah puji di dalam Al-Quran, salah satunya karena satu momentum yang luar biasa. Yaitu ketika wanita yang cantiknya luar biasa menutup pintu, tidak ada siapa-siapa kecuali Nabi Yusuf dengan wanita tersebut. Kemudian ketika Nabi Yusuf menghindari wanita itu, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah puji beliau, betul. Masya Allah. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak para lelaki khususnya pemuda, setiap hari dapat ujiannya dalam tanda kutip seperti ujiannya Nabi Yusuf. Bukan sekali dalam hidup. Setiap malam dapat ujian yang sama. Walaupun tidak secara langsung wanita itu ada di dalam kamar, tapi di aplikasi, di YouTube, di video. Dia berada di kamarnya terkunci. Nggak ada yang tahu. Ini ujian bukan ujian yang ringan.
Ujian nih ujian yang berat. Ujian yang dahsyat. Sedikit yang lolos dari ujian ini. Ujiannya luar biasa. Nabi Yusuf Allah puji karena lolos dari ujian tersebut. Di zaman sekarang mayoritas laki-laki mendapatkan ujian itu hampir setiap malam. Walaupun bukan offline, tapi online. Luar biasa dahsyat. Maka butuh yang namanya apa? Pasangan hidup. Butuh yang namanya istri. Butuh menghindari sebab-sebab. Jangan sampai ini sedikit yang lolos. Saya kasih tahu. Sedikit yang lolos dari ujian ini. Maka jangan coba-coba. Hindari sebab-sebab yang mengantarkan kita dapat ujian ini. Artinya apa? Kalau masuk kamar, handphonenya simpan di luar. Simpan di meja tamu, di ruang tamu, atau ruang keluarga. Jangan dibawa ke dalam. Kita ini bukan Nabi Yusuf. Ujiannya besar. Puasalah. Menikahlah yang belum menikah. Yang sudah menikah, bahagialah dengan istri-istri antum. Jadi bertobat, jangan khawatir. Taubat Allah amat luas. Saya ingin bertanya perihal takdir Allah. Apakah orang yang berbuat zalim sudah ditakdirkan Allah? Apakah nasib manusia selamat atau tidaknya nanti di akhirat sudah ditakdirkan Allah? Apakah takdir Allah masih bisa berubah? Sependek pemahaman saya berarti jika orang berbuat zalim atau masuk neraka itu sudah menjadi takdir. Artinya kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa lagi. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Sebetulnya ini sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi mungkin beliau tidak hadir, nggak masalah. Jadi gini, takdir itu ada yang disebut dengan takdir mubram, ada yang disebut dengan takdir muallaq. Takdir mubram adalah takdir yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhil Mahfuz atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan manusia lakukan, apa yang akan manusia pilih, apa yang akan menjadi nasib baginya. Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 poin ini harus diimani. Yang pertama adalah ilmu bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, bahkan sebelum terjadi. Kemudian ada al-kitabah, Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Ada al-masyiah, semua tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ada al-khalq, dan semua yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menzalimi siapapun. Takdir ada di tangan Allah, tapi manusia diberikan pilihan untuk berbuat. Fi'il namanya. Manusia diberikan untuk berbuat. Jadi di saat seseorang berbuat kezaliman, itu atas pilihan dia. Apakah ini takdir Allah? Ini takdir Allah. Tapi Allah tidak memaksa dia untuk berbuat kezaliman. Tapi apakah Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz? Allah tuliskan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apakah dia akan berbuat zalim atau tidak. Tapi perbuatan zalim ini tidak dipaksakan baginya. Pilihan dia untuk berbuat kezaliman. Maka seseorang tidak boleh menyandarkan kesalahannya kepada Allah karena dia punya pilihan untuk berbuat. Tapi di saat dapat kebaikan, dia harus bersyukur karena Allah yang menakdirkan. Tapi saat dia berbuat keburukan, dia harus menyalahkan dirinya karena Allah tidak memaksakan dia. Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Apa yang tercatat di dalam Lauhil Mahfuz itu yang disebut takdir mubram. Ada yang disebut takdir muallaq, takdir yang bergantung. Apa itu? Takdir yang Allah ketahui tentang hamba ini, Allah berikan kepada malaikat. Catatan kepada malaikat, yang mana malaikat ini diberikan catatan takdir tersebut. Kenapa disebut muallaq? Karena ada kata jika dalam makna. Jika dia berdoa, berikan ini. Jika dia menyambungkan silaturahim, lapangkan rizkinya. Jika sehingga ada doa menolak takdir. Doa dapat mencegah takdir. Atau menyambungkan silaturahim dapat melampangkan rizki. Maka takdir ini diberikan kepada malaikat dan diberitahukan. Yang disebut takdir muallaq. Jika dia menyambungkan silaturahim, lapangkan rizkinya. Si hamba ini, ketika dia menyambungkan silaturahim, maka akan panjang apanya? Akan luas rizkinya.
Rizki yang luas ini, silaturahim yang dia lakukan ini, Allah Maha tahu tidak? Maha tahu. Telah Allah catatkan dalam Lauhil Mahfuz yang disebut takdir mubram. Jadi takdir mubram ini yang ada dalam Lauhil Mahfuz, malaikat sekalipun tidak tahu apa yang akan menjadi nasib bagi hamba-hamba yang ada di dunia ini, bagi manusia. Jadi takdir yang doa, silaturahim, yang dapat memanjangkan, melapangkan rizki. Man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang Allah ingin lapangkan rizkinya, panjangkan usianya, sambungkan silaturahim. Jadi itu yang disebut takdir mu'allaq yang ada pada malaikat. Itu yang berubah-ubah. Karena ada mu'allaqnya, ada tergantung kepada perbuatan si hamba. Tapi apa yang akan dipilih, Allah tahu gak? Tahu. Tapi Allah paksakan gak? Tidak. Itu yang disebut takdir mu'allaq, takdir mubram. Analoginya adalah saat ujian. Kita kalau ujian nih manusia untuk mendekatkan pemahaman, ada anak kita tahu nih, dia nggak akan bisa jawab nih. Kita guru, kita berikan soal kepada murid. Kita tahu dia nggak akan bisa jawab. Karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah berusaha. Kemudian dia jawab ujian tersebut. Tetap nggak kita kasih lembar jawaban dia untuk menjawab? Iya. Sebagai bentuk keadilan kita. Dia kerjakan lembar ujian tersebut. Kemudian dia karena tidak belajar berbuat zalim kepada dirinya. Salah guru apa salah dia? Dia nggak belajar ketika mau ujian. Dapat nilai jelek, salah guru apa salah dia? Salah dia. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Yang kasih nilai siapa? Guru. Tapi apakah karena guru ngasih nilai rendah guru berbuat zalim? Tidak. Karena dia nggak belajar ketika mau ujian. Nggak ada yang nyalahkan guru. Ketika dia tidak naik kelas, buruk apa baik? Seseorang tidak naik kelas itu buruk apa baik? Buruk. Buruk bagi siapa? Bagi dia. Kenapa? Karena kezaliman dia kepada dirinya, dia tidak mau belajar. Saat dia tidak naik, yang lain naik, itu adalah sesuatu yang buruk bagi dia. Ketika guru menetapkan dia tidak naik, baik apa buruk bagi guru? Baik, berarti gurunya adil, yang tidak bisa jawab tidak dia naikkan. Berarti gurunya apa? Adil. Ketidaknaikan kelas dia itu wujud keadilan si guru dan wujud kemalasan si murid. Jelas tidak? Sekarang sudah paham? Sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Baik atau buruk? Baik, kenapa? Karena menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fulan taat masuk surga, fulan bermaksiat masuk neraka. Apakah Allah paksakan mereka berbuat kebaikan dan berbuat keburukan? Enggak, Allah kasih pilihan bagi mereka. Jadi tentang perkara takdir, fahami poin tersebut. Takdir mubram dan takdir mu'allaq, dan jangan terlalu mendalam. Apa yang tidak ada dalilnya, stop. Kenapa? Karena bisa bahaya. Akal kita itu punya batasan. Sebagaimana mata kita, panca indera punya batasan. Kita kalau lihat matahari yang terang benderang, dipaksakan dengan mata telanjang akan buta. Telinga kalau dengar suara yang terlalu keras akan rusak. Tangan kalau menyentuh suhu yang terlalu panas akan melepuh. Panca indera kita punya batasan. Begitupun akal kita punya batasan. Kalau dipaksakan pada sesuatu yang enggak kita dapat tampung, maka nantinya akan error akal kita. Maka fahami takdir sepatutnya. Makanya ilmu pengetahuan juga nggak tiba-tiba loncat. Ilmu pengetahuan itu selalu bertahap. Selalu apa? Bertahap. Nggak ada tiba-tiba handphone muncul langsung 4G, 5G, ada nggak? Nggak ada. Bertahap. Karena apa? Manusia akalnya terbatas. Dia harus dipancing untuk bisa paham. Terus secara bertahap. Maka akal kita hati-hati. Jangan over penggunaan. Semoga difahami. Mohon izin untuk pertemuan pekan depan insya Allah tetap kembali ke jadwal serupa. Pukul 7, biasanya kita mulai 7.15 ya untuk pekan depan. Tidak setengah 7 lagi seperti sebelumnya. Mohon maaf hari ini agak lebih cepat kajiannya dari jadwalnya. Kita tadi mulai setengah 7, cuman baru terisi jam 7.15. Gak apa-apa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.